Kalau memang teman-teman nggak ada uang, nggak harus ikut kelas. Sekali lagi nggak perlu harus ngutang 5 juta ke temennya kayak Mbak Juju, jual kalung dan lain-lain, nggak perlu juga gitu ya. Kalau teman-teman nggak nyaman dengan cara seperti itu, cukup saksikan Iya. video-video yang ada di Ngaji Roso ya, setahun 2 tahun. Kalau teman-teman apa tuh namanya mau praktek pelan-pelan, saya yakin pasti ada transformasi yang dahsyat dalam hidupnya, dalam meskipun dalam konteks finansial maupun spiritual sih. Saya meyakini banget hal itu gitu. Jadi nggak ikut kelas pun sebenarnya kayak obrolan kayak gini tuh udah ketemu esensinya, tinggal teman-teman mau praktek apa enggak ya Pak Joko ya. Yang saya rasakan juga seperti itu sih Mas. Jadi pertama, ya memang pertama dulu kan saya mengejar di finansial, kepingin masuk air karena ya terjerat amanah itu tadi titik teman kan itu. Tapi setelah saya pikir-pikir dengan arahnya Mbak Cucu, Mas dalam dulu diberesin. Jadi untuk sekarang juga nggak pernah menargetkan, juga nggak pernah kepingin cepat lunas, ya ngalir aja. Yang jelas yang saya rasakan itu ya memang benar-benar damai. Setelah damai, bisa berdamai dengan diri, pasti saat rilis itu yang namanya rasa yang benar-benar saya rasakan itu lega dan bahagia, itu baru jawaban itu Cuan lancar. Cuannya lancar. Tapi Pak Joko waktu ikut kelas itu nggak sampai ngutang kan uangnya, jujur Pak? Alhamdulillah, pas untuk ikut kelas Ya. Aku dipinjemin temen, Mas. Oh, jujur dipinjemin temen. Oh, ternyata dipinjemin temen bisa juga ya. Oh, gitu. Masya Allah. Aku padahal selama ini selalu Tapi aku 5 juta loh, Mas. 5 juta mana ada privat yang ya? mau minjemin. Aku udah langsung, ini kayaknya nggak ada deh, coba-coba gitu. Dipinjemin, cepet. Akhirnya kita bisa jumpa lagi dengan Mbak Juju, meski hanya bertatap layar ya. Tapi Mbak Juju ini sangat fenomenal, teman-teman semuanya. Juju, jadilah utama, jadilah utuh, jadilah utama gitu ya. Tapi anu ya, Mbak Juju Bisa ini ya. memang dulu tuh punya keinginan untuk jadi light worker gitu ya. Kira-kira seperti itu. Betul. Terus kenapa saya katakan sangat fenomenal? Mbak Juju ini udah sekian lama mendampingi teman-teman alumni Abundant Revolution untuk melakukan rilis bersama-sama 1 minggu, kadang 3 kali mungkin kalau nggak salah. Ya. Mungkin Mbak Juju bisa cerita ya, awal mulanya bagaimana, termasuk kemudian sekarang bisa membersamai sahabat semuanya, apa yang dirasakan gitu. Karena banyak sekali teman-teman yang merasa terbantu dengan keberadaan Mbak Juju, Mbak Fiona, Mbak Widya, dan kawan-kawan yang lainnya. Iya. Apalagi yang terbaru Mbak Manda juga ikut join juga kan. Iya betul, malam, Masya Allah, keren banget. Silakan Mbak Juju. Ya, selamat malam, assalamualaikum semuanya, Mas Hendra, terima kasih kesempatannya ya. Sebenarnya saya kenal Ngaji Roso itu mungkin agak lambat ya dibanding subscriber atau penggemar Ngaji Roso semuanya. Jadi saya masuk itu pas Kang Abu Marlo masuk pertama kali di Ngaji Roso. Nah, waktu itu saya masih dalam keadaan belum stabil tuh secara pikiran, secara ketenangan gitu ya Mas Hendra. Kang Abu Marlo melalui YouTube tayangan-tayangan beliau, terus kemudian masuk ke channel beliau gitu, membersamai dalam
melatih kesadaran gitu. Dulu yang masih nangis-nangis gitu ya, itu yang membersamai Kang Abu Marlo awalnya gitu. Terima kasih Kang Abu. Ini emak-emak TikTok yang berhasil mendapatkan ketenangan, kedamaian, belajar kesadaran juga dari Kang Abu ya. Terima kasih banyak. Kemudian sampailah pada lihat tayangan YouTube TVRI. Sebenarnya awalnya bukan dari tayangan YouTube sih, dari teman saya yang awalnya saya kenal beliau itu kalau ngomong kadang kan masih menyala gitu ya Mas Hendra ya. Kayak saya dulu sama Mas Hendra mungkin ada pengalaman ada menyalanya gitu. Ya, itu saya kok melihat perkembangan beliau itu keren gitu. Yang diomongin kok kayaknya kesadaran mulu. Saya udah belajar sebenarnya di mana-mana itu udah belajar lama Mas Hendra tentang pengen sembuh dari luka batin, trauma dan semacamnya gitu ya. Itu saya lihat perkembangan beliau itu keren gitu. Bunda Mila udah pernah juga diundang sama Mas Hendra di ngaji Rosa. Itu beliau saya tanya belajar di mana? Kok banyak perkembangan yang dibicarakan kok tentang kesadaran, tentang perbaikan diri gitu. Terus saya kepo gitu, nanya-nanya, akhirnya nanya langsung dikasih kontaknya Mas Hendra gitu. Kemudian daftar lah waktu itu ya. TVB itu sebelum saya ikut kelas, kalau nggak salah sebulan lebih saya antrian untuk kelas private Mas Hendra ya. Kelas private antriannya sekian hari gitu. Saya ngamati terus YouTube beliau itu sampai saya sebelum dirilis sama beliau udah terbebas nih dari beban-beban belenggu-belenggu masa lalu gitu, endapan-endapan emosinya malah udah sembuh duluan gitu. Nah saat bertemu dengan TKP di Zoom-nya itu memang benar-benar spesial Mas Hendra. Bulan 5 awalnya tanggal 26 kita dapat jatah untuk dapat kelasnya gitu ya. Ternyata TKP diundur, dimajuin kalau nggak saya. Dimajuin tanggal 25-nya gitu. Dan kebetulan hari itu hari dimana saya kan kerja di Hong Kong ya Mas ya. Saya sebagai pekerja migran, buruh migran, saya TKW di Hong Kong gitu. Tanggal 25 itu pas kebetulan tanggal merah. Jadi kita dapat kesempatan libur. Nah, itu sangat spesial buat saya dan itu hari Senin itu hari lahir saya, bukan tanggal lahir ya, hari lahir saya. Di weton saya juga kalau orang Jawa bilang ya. Makin mantap lah ya, udah pas hari libur, hari kelahiran lagi. Terus tanggal 5 bulan 5 2025. Itu hari lahir saya di kesadaran bener-bener spesial gitu Mas Hendra. Kemudian saat itu gini, pertama saya ingin ikut itu sebenarnya kan udah oke nih ya, udah dulu itu ini di kepala saya itu masih ada kayak bandul gitu Mas Hendra. Jadi kalau ke-trigger sesuatu itu ngeblank, jadi nggak bisa lepas gitu. Karena memang endapannya terlalu dalam, mungkin nanti diceritakan ya Mas ya. Dalam banget. Jadi saya itu ketemu TVRI itu tujuan utamanya menyelaraskan 227 beliau gitu. Keren luar biasa gitu ya. Itu yang saya copy data di awal gitu, niat saya ketemu beliau, dapet gitu. Jadi didampingi beliau pas waktu belum ikut kelas pun dikirimin kan kayak audio gitu ya. Sadar nafas syukur apa 227 itu saya agak lupa kan, udah 5 bulan ya waktu itu. Itu sampai saya malam tidur itu ya, saya kebangun itu masih 227. Sampai segitunya ya. Masuknya ilmunya Dasebi ini. Nah saat ikut kelas tuh ya, saya sudah bilang, saya pernah bilang sama Teteh, saya sudah selesai gitu. Maksudnya selesai itu dari endapan ini loh Mas, dari bagasi emosinya itu. Teteh bilang, sayang, kalau kamu sudah selesai, indikator selesai itu kamu udah punya rumah, kamu udah punya mobil, kamu udah berkeluarga, kamu udah pokoknya udah bebas dari masalah-masalah keduniawian, itu artinya kamu sudah selesai gitu ya.
saya di situ bengong. Maksudnya ini udah selesai dan baru mulai di tahap kesadaran gitu loh. Oh iya gitu. Terus saya bilang sama Teh Febi, Teh, saya itu sebenarnya dulu pernah belajar di pembimbing saya di dasar kesadaran gitu Mas ya, di olah nafas gitu. Pembimbing saya tuh pernah nanyakan ke peserta gitu, siapa yang mau jadi light worker gitu. Nah saya angkat tangan paling tinggi, padahal saat itu ya sama, saya masih di Hong Kong terdampar di sini gitu, kita kelas online gitu. Dengan semangatnya saya bilang saya mau kok, kan beliau China ya, Buddhis gitu. Kemudian light worker itu kan pekerja cahaya gitu ya kalau beliau bahasa kerennya gitu. Dan semakin kesini saya semakin sadar bahwa kenapa Tuhan kirim saya ke Hong Kong ya, untuk menjadi pekerja migran, untuk menjadi seorang buruh, seorang pelayan gitu ya istilahnya. Itu bukan tanpa alasan. Jadi setelah saya sadari gitu ya, setelah saya juga ikut kelas gitu, selain di TVD kan saya juga belajar di Mbak Ninda Mas, dalam pendampingan beliau juga gitu. Nah ini berhubungan dengan isi jiwa sebenarnya. Jadi memang saya ditakdirkan untuk belajar ketulusan di pelayanan gitu. Nah ini awalnya sih saya nggak ngerti gitu ya, saya nggak ngerti. Saya belajar di TVB, saya bisa sembuh dari luka batin, dari trauma masa kecil gitu. Itu membuat saya tuh tergugah. Ada teman-teman yang ikut kelas, tapi belum bahasa yang TVB sampaikan. Jadi di situ saya terpanggil, mulainya dari satu peserta gitu. Saya tawarkan Mas, saya tawarkan ke teman-teman, yuk yang belum bisa rilis, saya dampingi gitu. Padahal intinya bukan karena saya udah 100% bisa gitu ya. Jadi untuk melatih diri saya, kan saya agak bebel nih Mas ya, agak dalam ya. Bukan agak dalam, memang dalam banget gitu lukanya gitu ya. Iya. Jadi untuk dirilis TVB juga 100% mungkin belum masuk gitu. Jadi saya ingin lebih bisa menjiwai, lebih bisa meraih, bisa selaras gitu. Jadi saya menawarkan diri ke teman-teman gitu. Siapa yang mau ini, mungkin masih ada keluhan, masih ada kendala dirilis gitu, saya dampingi, saya bantu, saya coba bantu. Mulai dari 1, 2, 4, 10 gitu kan. Lama-lama sampai 100. Sekarang jadi Sampai berapa? 100. Sekarang grup WA-nya udah nggak muat. Udah Terus nggak muat. ditambah lagi Berarti di grup udah Telegram 1000 lebih ya? 1000. Kalau di grup WhatsApp itu maksimal 1025 Mas Hendra. 1025 Kemudian betul. nggak muat, sekarang dimasukkan di grup Telegram. Di grup Telegram itu khusus alumni itu udah 400 sekian gitu. Jadi Jadi ada total 1450-an. 50-an. Karena di Telegram kan udah 400, hampir 25 juga Mas. Iya. Puji Tuhan ya, alhamdulillah gitu. Ini manifest terbesar saya sebenarnya gitu. Ya udah dari awal sih sebenarnya terbentuk, cuman gongnya kan setelah kita rame gitu. Jadi di grup kami itu memang rame banget gitu Mas Hendra, mulai dari pagi jam 5 sampai malam jam 12 selesai kita rilis pun masih rame banget gitu. Sampai Teh Febi itu kayaknya penasaran gitu, beliau masuk ke grup kita gitu, dan beliau jadi tambah semangat, semuanya jadi masuk ke situ gitu. Ini sebenarnya manifest terbesar saya gitu, tanpa saya kerja capek-capek, tanpa saya ngajak-ngajak orang lagi gitu, udah banyak berdatangan dan lebih-lebih gitu Mas Hendra. Terima kasih banyak. Terus di kehidupan ini Mas, untuk kayak finansial gitu ya, di
saya hari libur juga kan ada kegiatan, saya bisa terapi gitu, terapi tarik sendi, pijit, moxibusi gitu, itu juga jadi lancar gitu, banyak pemasukan. Misalnya minggu kemarin gitu ya, saya bantu sahabat gitu ikut kelas gitu ya, sekitar 2 juta, sorenya diganti 2.400.000. Ada bonus jadi terapi gitu. Iya, iya. Harusnya sih nggak dapat sekian, tapi Masya Allah dikasih kemudahan, banyak banget kemudahan-kemudahan gitu Mas Hendra. Oke. Jadi awalnya Mbak Juju ini kan mendampingi teman-teman kan sendirian gitu ya. Iya benar, Terus gimana ceritanya kok ada sampai rame gitu ya. mbak-mbak yang lain Iya nih? benar, Itu benar, gimana tuh? benar. Jadi gini, waktu itu kan masih 100 ya peserta. Itu yang masuk juga sama kayak sekarang. Misalkan difasilitasi 500, yang udah hadir paling separoh, paling 300 gitu ya. Jika dulu 100, paling yang hadir separoh gitu. Dan itu wajar banget kan, kita ngadainnya malam ya Mas ya. Jam 20.30 waktu Indonesia, kan di Hong Kong 21.30. Hmm. Itu waktu istirahat saya. Makanya malam ini juga saya mengajukan ke Mas Hendra gitu, malam bisanya Iya, gitu. iya, 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 Ini iya. saat-saat tenang saya, saat-saat bisa fokus saya gitu. Awalnya gitu, saya kan nggak tahu kenapa ya, saya kayaknya pengen deh ngundang seseorang gitu untuk membersamai, untuk kasih motivasi ke teman-teman gitu ya, berbagi, sharing, menyemangati gitu, agar juga nggak bosen. Saya kan juga masih belajar ya Mas ya, Iya. bahasa juga public speakingnya seapa adanya gitu. Mungkin kalau ditambah teman yang lain bahasanya lebih oke, pengalamannya lebih banyak, dan macam-macam variasinya, itu kayaknya lebih ini deh, lebih hidup deh grup kita gitu. Nah saat itu waktu undang Mbak Fiona itu saya undang, kita sharing-sharing yuk Mbak gitu. Dia sambutannya luar biasa, dengan senang hati bergabung gitu. Satu kali saya undang, terus saya japri besoknya, Mbak kita kerjasama yuk, kita pendampingan, aku bilang gitu. Soalnya Mbak Fiona kan dengan ini ya Mas ya, waktu itu beliau terbebas dari bagasi emosinya beliau di finansial ya waktu itu. Jadi kalau saya di luka batin, Mbak Vi di finansial, kemudian ada lagi, nambah lagi mbak-mbak yang lainnya. Kalau untuk Mbak Vi memang kita awalnya berdua gitu. Kemudian Mbak V-nya hadir, kita rutin 3 kali dalam seminggu. Dulu awalnya pas waktu saya sendiri Mas, belum banyak peserta, setiap malam. Oh, tiap malam. Iya. Kalau Hebat. lama-lama makin banyak, kayaknya butuh ini ya, Mm-mm. butuh rest biar pesertanya juga nggak semakin sedikit kan. Kalau tiap malam kadang takutnya bosen gitu. Mm-mm. Nah setelah kita berdua, nggak tahu kenapa tiba-tiba saya ketemu di kelas lain. Di situ ditegur, "Hai Cinta, kita ketemu di sini," gitu. Itu Mbak Widya. Kok saya tiba-tiba ada pikiran gitu, diajak gitu, kayak Mbak V kemarin gitu. Dan sambutannya Masya Allah gitu, "Mbak Wid, kita ini yuk, aku ada grup gitu, ada grup alumni untuk membersamai, bareng-bareng bertumbuh gitu. Hadir yuk, berbagi ke kita gitu." Disambut dengan bahagia gitu ya, nggak tahu beliau mungkin ada apa gitu, nangis-nangis haru gitu, dan Iya, kita iya. welcome banget Mbak Wid, kita tumbuh Mm. bersama di sini, kita keluarga Abandon Revolution, semuanya apapun yang sudah terlewati ya udah, itu masa lalu, kita bangkit, kita bareng-bareng bertumbuh di sini dalam cinta gitu. Di grup kita nggak ada ceritanya menjelekan orang lain, nggak ada. Mbak Kita di Wit sini itu, khusus Mbak Wit untuk itu yang bertumbuh. itu ya, Mbak Wit yang heboh itu ya. Mbak Widya yang unyu, yang ceria, Mas Hendra. Ya, jadi di grup Iya. kita itu lengkap. Nah, Mbak Widya ngegeret, ngajak Kak Rosita gitu. Jadi kita berempat, Mas Hendra. Jadi Hmm. saya yang kadang kata mereka agak galak gitu ya, tentu saya kuncennya. Hmm, hmm, Saya hmm, hmm. kuncennya grup nih. Jadi kalau ada yang macam-macam dikit, gitu.
Ya, 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 ya. Pada Japri, Mbak jangan dikeluarin ya gitu. Oke. Dan bercanda. Hmm. Mbak Fiona yang kalem, Mbak Widya yang ngucap-ngucap nih, paling pinter nih. Jadi kita duplikatnya untuk rubah data ya, mindsetnya agar nyumpahin orang itu juga dengan kalimat yang baik gitu. Misalkan gue sumpahin lo kaya raya gitu kan kalau dulu nggak ada kayak gitu ya. Nah itu jagonya Mbak Widya. Kak Rosita yang aduh keren banget beliau dengan karya-karya videonya tentang kesadaran ya, makrifat lah kayaknya. udah jauh dari ini saya. Jadi keren lengkap gitu Mas Hendra di grup kita itu, Masya Allah. Oke. Mbak, apa sih rasanya? Gimana sih rasanya saat kemudian Mbak Juju itu melihat peserta itu mampu berubah gitu? Maksudnya tuh dari yang tadinya mereka tuh menahan beban yang mendalam, terus akhirnya kemudian jadi ringan, hidupnya jadi lebih berkilau, lebih bersinar, lebih bercahaya. Apa yang Mbak Juju rasakan? Itu luar biasa banget sih Mas. Karena kita dari awal itu tidak ada tujuan apapun selain kita membersamai gitu. Dan itu sebenarnya bukan untuk mereka gitu Mas. Jadi kita membantu rilis mereka itu juga merilis diri kita sendiri gitu. Jadi kita latihan dari banyak masalah, dari banyak karakter gitu ya. Kan setiap orang beda keluhannya ya Mas ya. Mungkin kalau diambil poinnya ada yang finansial, ada yang kesehatan, ada yang di keluarga gitu ya. Tapi intinya setiap orang itu masalahnya beda-beda gitu. Dan itu keren banget. Itu membuat kita bertumbuh, membuat kita banyak ilmu ya. Setiap peserta itu kan pantulan kita ya Mas ya. Jadi kayak guru gitu. Jadi kayak guru yang mengajarkan kita bahwa kita lebih bisa bersyukur gitu. Dan apa yang kita miliki itu bisa bermanfaat buat mereka gitu. Apa yang kita pernah rasakan, apa yang pernah kita dapatkan itu bermanfaat dan kita bareng-bareng bertumbuh itu luar biasa banget. Ada loh Mas yang tadinya itu ya takut keluar rumah, 227 nggak bisa senyum itu nggak bisa Mas. Takut ngomong aja nggak berani gitu. Terus nggak tahu apa ya, saya pernah share video kan dulu saya setiap pagi sering ya share video dengan gaya saya lagi olahraga pagi, rambut dicepol gitu ya. Itu saya bilang ke teman-teman, ini yang di grup ngapain aja ya, nggak ikut Zoom, nggak komen, nggak ada pertumbuhan di grup, ngapain aja coba, saya gituin kan. Ayo gerak, ayo semangat, ayo 227 sadar nafas syukur, praktek, saya bilang gitu kan. Ada satu yang WA saya gitu, Ibu Siti Fatimah kalau nggak salah namanya. Ya, nah beliau itu WhatsApp saya, Mbak, saya pemalu, saya nggak berani ngomong, saya keluar rumah aja nggak berani, katanya gitu. Nah ini tabungan semesta ini sasaran nih. Saya coba pancing beliau supaya bisa berkembang gitu ya. Bun, kirim 227 ya, saya bilang gitu. Kalau nggak kirim saya keluarin grup. Masih bulat itu Mas, ada beberapa menit, ada 10 menit kalau nggak salah. Jadi saya pakai segala teknik untuk memancing beliau agar agak nakut-nakutin dikit gitu. Mbak serius ini gitu. Loh serius, kalau nggak kirim saya keluarin nih. Serius nih, saya hitung ya sampai 5. Terus habis itu dikirimin foto beliau lagi 227. Saya ketawa kakak. Ini mah bukan 227, ini mah takut sama saya dikeluarin. Nyengir gitu. Sekarang Mas aktif, Masya Allah, aktif beliau. Keren. Luar biasa. Iya gitu. Jadi memang bersama itu keren sih Mas. Dan sayang banget gitu ya, ilmu teteh yang luar biasa ini kalau ada sampai yang nggak bisa gitu loh Mas. Nah jadi gini, dari narasi dari cerita yang kita dengar bersama-sama dari Mbak Juju itu makin jelas buktinya bahwa semakin kita memikirkan nasibnya orang lain, semakin kita membersamai hidupnya orang lain, menolong orang lain,
itu sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Seperti itu ya, Mbak Juju ya? Betul, betul banget Mas Hendra. Mhm mhm mhm. Oke. Nah, sebenarnya kan di luar sana ya, tidak hanya Mbak Juju ya yang sedang Banyak. Ada Umi Salama, beliau juga bikin Zoom kayaknya juga beliau. dan itu juga keren-keren loh. Dan beliau Mm-mm. itu tiap malam tuh selalu WhatsApp, Mas Hendra pecah telur lagi, Mas Hendra gini. Keren. Kalau beliau di ini Mas, beliau di Quantum Gen. Kalau kita di Rilis Fokus Real. Oh gitu ya. Di Jadi nanti grup kita yang teman-teman, di grup kita yang misalkan di sini rilisnya udah beres minta di QJ, sorry saya nggak fokus di QJ, kita kasih ke Umi Salama atau ke Kak ya ini Messi yang di Australia. makin ini ya, makin melengkapi ya Mbak Juju ya kita di Iya Quantum Revolution ya. benar, Jadi buat benar. sahabat-sahabat yang sudah ikut kelas, sudah melakukan apa tuh namanya praktik 30 daily rutin, 30 hari praktik, terus kemudian masih ada kendala, nanti bisa terhubung dengan grupnya Mbak Juju, fokus di Iya, pelepasan luka-luka batin, luka finansial dan lain sebagainya. Dan nanti untuk kuantum jamnya yang spesial mendampingi dengan sangat tulus adalah Umi Salamah dan ada Mbak Kak Yasin. Veronica, ada mbak-mbak yang lainnya. Pokoknya lengkap, Mm-mm. indah. Hidup ini jadi lebih indah ya Mbak Juju ya. Betul, betul sekali Mas Hmm. Hendra. Oke oke Ngaji oke. Rasul luar biasa. Mbak Juju, momen Ya. yang paling menggetarkan selain tadi tuh, selain yang berhasil mengentaskan teman Mm-mm. kita dari yang tadinya nggak berani keluar rumah, sekarang hidupnya menjadi lebih berkah dan lebih indah. Nah, ada lagi nggak momen yang paling menggetarkan gitu, Mbak Juju, selain sekarang pesertanya yang sudah membludak gitu, apalagi Mbak Juju mungkin yang bisa di-share ke Ngaji Roso, Mbak Saya Juju? itu saya itu ini Mas sebenarnya. Kalau finansial sih masih ini ya Mas ya. Itu bonus sih bagi saya belum Yes. yang gede-gede kayak teman-teman. Tapi itu bukan sesuatu yang penting buat saya karena kedamaian batin, ketenangan jiwa ini yang paling saya harapkan. Jadi saya tuh menunggu, bukan menunggu ya sebenarnya, pencarian untuk bisa sembuh. Itu 25 tahun Mas Hendra. Untuk bisa senyum Oh. dari dalam itu 25 tahun gitu. Yang membuat saya terbengong-bengong lagi adalah ketika nama saya dipanggil-panggil gitu ya sama Teteh sama teman-teman yang diajak kemarin ya untuk live gitu, dipanggil-panggil terus di grup pas waktu kita Zoom gitu, Hmm. Teteh itu dengan secara langsung gitu, Mbak Juju terima kasih gitu, saya tuh terbengong-bengong Mas Hendra, hah ke Iya. saya gitu, jadi saya nggak nyadar gitu, kok terima kasih ke saya nggak ada tujuan ke situ loh sebenarnya gitu. Jadi saya ini masih nggak percaya gitu. Saya sampai tanya ke Mbak Fiona, Mbak, saya normal nggak ya? Kok saya nggak happy ya? Kok saya nggak jingkrak-jingkrak? Kok saya jadi orang kayak, kayak ngeblank gitu ya? Ini Mm-mm. bener nggak ya gitu loh. Terus saya minta tolong ke Mbak Fiona, tolong tanyakan ke Tete, ini saya normal nggak? Gitu. Itu terus Mbak Fiona bilang, Mbak sayang itu karena Mbaknya udah kosong, udah nggak ada apa namanya tujuan lain-lain gitu. Jadi ya keren aja sih Mas, itu yang membuat saya luar Oke. biasa gitu. Nah, jadi, oh iya, sebelum aku lanjutin nih ngobrol-ngobrol lagi dengan Mbak Juju, jadi sebagai apresiasi gitu ya, teman-teman yang apa tidak pernah berhenti untuk terus belajar, apresiasi dari Ngaji Roso kan banyak nih teman-teman TKW di Hong Kong, di Taiwan, dimanapun berada yang terkadang pas kita ada acara offline tuh kan nggak bisa hadir ya Mbak Juju ya. Nah, biasanya Betul. kan ikutnya ikutan online. Nah, nanti yang Iya, terhubung dengan grupnya Mbak Juju, itu nanti kita kasih kebijakan khusus gitu ya. Jadi iya. ada harga Saat persaudaraan Reni ya Mas, saat saat Reni. Tapi Reni lewat di Mbak Juju ya Bali. teman-teman ya. Iya, Buat Mbak Juju. Nah, Mbak Juju, semangat aku teman-teman. tuh punya sahabat, punya Ya, teman di Arab, dia tinggalnya masih single sih. eh Suatu hari dia cerita nih,
Mm-mm. Mas, aku udah ikut kelas Sebanan Revolution, tapi aku memahami materinya Teteh tuh gampang banget. Materinya yang gampang, prakteknya enggak, Mas. Aku sampai detik ini masih gampang sekali ke-trigger Ke sama trigger. orang yang Baik. aku sayangi. Jadi dia Hmm, tuh sangat melekat gitu. Kita kita tahu Mbak Jojo ketika kemudian kita terlalu melekat sama seseorang yang kita sayangi gitu, dan seseorang yang kita sayangi itu nggak mengikuti apa yang kita inginkan gitu ya. Kadang kan cowok ngatur, cewek juga ngatur juga banyak yang seperti itu kan. betul. Betul. Nah, itu secara teori memang mudah banget ya. Jadi ruang lah, rilis lah, ucapan rilis tuh mudah banget gitu ya. Rilis lah, rilis, rilis. Tapi prakteknya itu pada saat kemudian dihadirkan sebuah peristiwa yang kemudian kita terlalu melekat sama seseorang, oh itu bener-bener, wah kita langsung larut selarut-larutnya kan, Betul. lupa diri gitu. Pengalaman juga sih masih ya. Nah bagaimana Mbak Juju menghadapi kasus seperti ini, cara menyelesaikannya seperti apa Mbak? Itu kemelekatannya dia ada di satu tempat atau LDR gitu mas. Itu beda. Satu tempat, satu tempat, satu tempat. Hmm, iya. Jadi kan itu pasangan ya. Mungkin suaminya yang merasa ada Belum menikah, penolakan. belum menikah mereka, Oh, mereka belum menikah, belum jadi menikah tapi udah melekat. aduh gitu Kenapa ya. Mbak Juju belum pernah ngalamin kayak gitu maksudnya? Saya udah pernah Udah, menikah dua ya, kali gitu oke, dan oke. yang satu gagal, yang satu udah meninggal. Oh, oke, oke, oke. Lanjut, lanjut. Solusinya gimana Iya. Mbak Juju? Solusinya nikah aja. Masalahnya tuh kadang gini loh Mbak. Aku tuh Mas Hendra ya, pas lagi weekend gitu. Terus kemudian aku kan nyuruh dia luangin waktu buat aku gitu ya. Tapi dia alasan ada ini, ada ini, ada ini gitu. Itu dia tuh sakit hatinya minta ampun Mbak. Jadi bener-bener Ya, seolah-olah kebahagiaannya dirinya itu, remote-nya tuh dia kasihkan penuh ke orang yang dia sayangi itu. Masya Allah, Kayak ya, gimana ya, tuh? ya. Itu Mas Hendra, apa yang dihadirkan di kita, walaupun pasangan itu sebenarnya kan pantulan diri kita. Yes, Jadi oke. kalau kita belum selesai dengan kedalaman diri kita, kita belum selesai dengan pelepasan, belum selesai dengan penerimaan, belum bisa mengakui diri ini kekurangannya di mana gitu. Itu ya yang datang sama kayak di kedalaman kita gitu. Ya kayak kata Kang Abu bilang ya, kalau kita belajar sabar yang didatangkan pasti orang yang nyebelin gitu ya. Jadi ya solusinya kalau udah belajar AR, rilis memang itu mudah untuk diucapkan. Tapi Mm-mm. kalau nggak dipraktekkan ya nggak akan ada kemajuan gitu ya. Jadi pertama memang harus masuk ke dalam diri Mas Hendra. Kalau kita terus menyalahkan yang eksternal atau di luar diri kita, ya jauh gitu. Tetap aja nggak ada perubahan, nggak ada perkembangan dalam Oke. sebuah hubungan gitu. Rilis masuk ke grup kita deh, nanti kita bantu. Gitu Mbak, nanti mudah-mudahan beliau nonton. Nanti Amin. silakan bisa join di grup 227 untuk dibantu rilis. Prinsipnya adalah Iya. pada saat kemudian ke-trigger, jangan bereaksi terlebih dahulu, diem terlebih Mm-mm. dahulu, sadar terlebih dahulu, minimal ketika kemudian pada saat detik ke-trigger itu kita langsung sadar dan diem, itu minimal bisa mengurangi, meminimalisir, meskipun belum bisa mendelete tapi bisa mendelay gitu, kurang lebihnya Di, begitu ya Mbak Cucu ya. dirubah datanya juga, mindsetnya dirubah Mm-mm. mas. Kalau dulu yang dilihat nyebelin, ngeselin gitu ya, itu mindsetnya dirubah. Aduh unyu banget sih pasangan aku gitu, bahagia Mm-mm. udah ketemu kamu. Nah itu beda nanti rasanya Mm-mm. daripada pikiran kita menganggap ini enggak ini ini enggak sesuai dah, ini enggak, kayaknya harusnya enggak gini gitu. Iya, Jadi jadi kita punya sebenarnya penilaian sendiri kan sebelum itu terjadi. oke. Jadi sebenarnya memang yang mengalami kejadian kayak gini tuh banyak banget ya, multi Iya kasus betul. ya. Pada saat kemudian kalau kita ngasih saran gitu ya, pada saat ada masalah, jangan
jangan langsung bereaksi itu ya mudah banget sih. Tapi prakteknya itu kan memang Kita aja bener-bener juga berarti masih kadang ya butuh Mas Hendra. iya, Kita latihan juga latihan belajar, iya latihan gitu benar, dan nggak ada habisnya. memang nunggu jatuh tempo sih kadang kayak gitu itu, Mbak. Kadang Betul, dikasih kalau tahu belum siapa aja gitu, kalau belum waktunya ya susah sadar punya juga. mata kalau kesandung gitu Mas. Heeh, itu dia masalahnya. Tapi gini, Iya, aku pernah menyaksikan videonya Mbak Juju pada saat membantu teman-teman untuk rilis. Itu iya, tuh auranya, aura aura Feby-nya itu muncul banget loh. Jiwa keibuannya. Pokoknya pokoknya aku yang lihat aja seneng gitu. Tahu teman-teman yang dibimbing itu betul. pasti bahagia banget lah ya Ya dari itu ceritanya nggak ini loh Mas. Yang bilang itu nggak satu dua orang yang bilang oh senyumnya gitu. mirip Teh Febi gitu. Oh iya sih, aku bener-bener. Nggak tahu aja mereka. Saya kan pertama ketemu Teh Febi kopi data nih. Kalau Oh berhasil alhamdulillah dong. Manifest Mas. iya 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 iya. Oke, artinya gini ya Mbak. Setiap kali sebelum nanti saya ke Pak Joko Mulyo ya, karena beliau juga salah satu peserta rilis di grup 227 ya. Ya, Artinya gini ya Mbak Juju ya, pada saat kemudian Mbak Juju rutin melakukan pendampingan, releasing, mengencourage teman-teman untuk kemudian terlepas dari apapun emosi-emosi iya. lama yang masih ada di dalam diri, itu berarti Mbak Juju secara tidak langsung juga ikut melepaskan sesuatu yang ada di dalam dirinya Mbak Juju. Betul banget. Saya dalam Oh banget Mas. gitu. Dalam banget lukanya gitu. Trauma masa kecilnya dalam banget. Kalau mau diceritakan mah udah nggak ada rasa emosi, udah nggak ada rasa malu, udah bukan aib lagi gitu. Ini sejarah saya yang akan saya bawa bahwa saya bisa, dan yang lain yang merasakan hal yang sama saya yakin bisa gitu. Kita rangkul gitu Mas. Isunya apa Mbak Juju? Meskipun nggak diceritakan secara spesifik, isunya apa yang Mbak Juju alami? Saya mengalami pelecehan. Jadi waktu saya kecil SMP dulu saya diperkosa gitu ya sama paman gitu. Jadi waktu itu usia 13 tahun kalau nggak salah. SMP kelas 1. Jadi di situ saya hancur, saya depresi berat ya. Eh, saya kayak ODGJ gitu Mas, jalan-jalan di pinggir jalan. Jadi makanya kalau sekarang saya lihat orang gila di pinggir jalan gitu ya, saya bersyukur banget Mas. Masya Allah, saya terlindungi, saya nggak kayak mereka, saya masih bermanfaat di sini gitu. Itu Mas Hendra. Jadi pahit yang kayak gimana sih yang belum saya alami gitu istilahnya ya. Dari saya mengalami hal yang kayak gitu, uh, masih untung. Jadi nggak ada pengobatan, nggak ada pendampingan keluarga, nggak ada. Jadi benar-benar saya bangkit sendiri, belajar dari semesta untuk bisa bangkit. Kenapa dikasih waktu sekian puluh tahun, 25 tahun untuk saya bisa ke kesadaran gitu yang saya uh, itu memang saya ambil hikmahnya bahwa Tuhan kasih luka sedemikian dalamnya, sedemikian waktunya agar saya juga bisa tahu kalau ada yang terluka, aku bisa, kamu juga pasti bisa gitu. Dan itu nggak sebentar ya Mas ya, waktu usia 18 tahun belajar mulai merindukan kata damai gitu ya. Jadi nggak satu kali saya dapat pelecehan gitu Mas. Saat saya gila gitu di pinggir jalan-jalan gitu, saya juga dimanfaatkan anak-anak jalanan gitu. Nah, setelah saya bebas dari situ, nggak tahu kenapa Tuhan kasih saya jalan, saya bisa kembali ke keluarga gitu ya. Dan itu juga nggak sembuh kembali ke keluarga. Udah hmm, SMP SMP kelas 3-an gitu ya kalau kalau usianya gitu. Balik ke keluarga. Keluarga itu menyambutnya, kamu udah gede, kamu udah waktunya cari duit. Nggak pantas anak perempuan di rumah aja gitu. Mereka nggak sadar, mereka nggak tahu bahwa di pikiran saya ini belum waras. Saya masih sakit gitu ya. Saya masih perlu ini terapi gitu. Dan nggak ada jalan, nggak ada pertolongan.
Saya aja kadang dulu itu ya mau nangis sampai nggak bisa keluar air mata, mau teriak udah nggak ada suara, saya hanya diem, tarik nafas, ya Allah, tolong. Dan sekian puluh tahun perjalanan itu berliku gitu mas. Sampai ketemu seseorang gitu ya, saya kerja ketemu seseorang, itu bahagianya luar biasa. Ada yang menerima saya mas, ada Terus dewa saya penolong nangis. istilahnya. Aku nangis, Mbak. Jadi ada dewa penolong gitu ya mas Chandra, ketemu seneng ya soalnya bahagia, ada yang nerima aku gitu. Ternyata mas, ternyata bukan dewa mas, Dajjal. Jadi saya kerja 7 tahun di Hong Kong waktu itu, nggak dapat apa-apa, dimanfaatkan sama dewa penolong. Hmm. Masya Allah, kalau inget ya nggak masalah sih, itu bagian dari kisah gitu ya, saya udah maafin juga sih. Itu Nah, sakitnya luar biasa saat pengen pisah udah juga. dimaafin semua ya, Mbak ya? Udah dong, udah Udah ya. ketemu juga udah nggak masalah gitu, nggak masalah, udah lama. Jadi saya belajar maafin itu udah lama mas, belajar sana kesini. Saya temui satu persatu orang yang menyakiti saya bayangkan hadir satu persatu gitu. Saya hitung berapa orang yang pernah hadir di hidup saya yang menyakiti saya gitu, memanfaatkan saya temui satu persatu di apa namanya, kalau dulu kan hipnoterapi gitu mas ya, di korek-korek masa lalunya, dimunculkan, bukan sembuh tambah stres. Iya. Ya Allah. Terus habis itu dimanfaatkan 7 tahun saya kerja itu nggak ada hasil. Kalau orang ya kerja gitu, ada rumah, ada apa, saya nggak ada. Kemudian saya cerai menikah 5 tahun, eh, sama duda, anak 2 gitu. Kebetulan hanya dikasih waktu 5 tahun bersama, dan meninggal beliau di pangkuan saya gitu. Beliaulah orang yang paling inilah menyayangi saya gitu sampai nafasnya nggak ada. Dan anak beliau juga sampai sekarang baik sama saya gitu. Hubungannya, komunikasinya baik. Kalau ada apa-apa ya, walaupun saya belum pernah melahirkan ya mas, ya beliau meninggalkan 2 orang anak yang bisa untuk kami berbagi kasih gitu. Ada 2 cucu mas saya, jadi saya oma muda ini. Uti, udah dipanggil Uti gitu mas Hendra. Terus kemudian pernah nih, udah selesai itu pernah percaya lagi sama guru spiritual mas. Oh, oke. Masya Allah. Kerja di Hong Kong 4 tahun dibohongin lagi. Oh, iya. Looping. Ya Allah, looping mas Hendra. 7 tahun udah habis, 4 tahun habis lagi. Gila kan? Ya Allah, sedemikian lukanya ya. Itu setelah selesai kirain udah ya, udah pernah menikah, beres gitu. Kirain ketemu orang baru bisa bahagia lagi gitu. Ternyata enggak mas. Guru spiritual itu yang saya pikir bisa membangun, membangkitkan dan bermanfaat bersama gitu ya di sisa usia, ternyata ya enggak cuma sih ya, tapi yang saya temui beliau gitu. Tapi udah saya maafkan juga, udah meninggal. Nggak semua ya, tapi kebanyakan ya. Enggak semua. Iya, saya pernah jadi mesin ATM. Oh Jadi gitu ya. Iya, aku juga pernah sih. Tapi ya, gini, iya. Kurikulum kesadaran ya. betul. Tapi dari cerita masa lalunya Mbak Juju itu, saya semakin meyakini gitu ya, bahwa pada saat kita dulu masih muda, masa lalu, terus kemudian kita dihadapkan pada situasi yang memang tidak mudah, yang kemudian harus kita alami, kita nggak bisa menolak, karena kita nggak ada kekuatan untuk menolaknya, kecuali hanya untuk menjalani dan menerimanya. Ternyata, bukan hanya Mbak Juju, saya juga mengalami hal yang mungkin juga kita punya, Tuhan punya caranya sendiri, semesta punya caranya sendiri gitu ya, untuk memberikan tanda bahwa suatu saat kamu tak kasih seperti ini tuh biar kelak ini adalah cara semesta untuk kemudian memilihmu untuk misi yang lebih besar gitu loh.
wadahnya tuh Gemblengan itu. dibutuhkan. Betul. Iya, seperti halnya Yes. kemudian kalau kita mau bikin genteng itu kan tanahnya kan harus dipilih dulu kan, tanah liat dulu, tanah pilihan dulu Betul. kan. Terus kemudian Betul. harus dicetak ya kan, harus dipanaskan ya kan. Terus baru kemudian diangkat ke atap gitu kan untuk berteduh, mulai dari petani, penjahat, pejabat semuanya bisa berteduh di situ gitu. Nah, sekali lagi bagi teman-teman yang mungkin mengalami masa-masa yang sama di titik yang sama, itu adalah tanda bahwa semesta akan memilihmu untuk memberikan kehidupan yang lebih indah, menjadi penerang bagi banyak orang, bermanfaat buat banyak orang gitu. Tinggal bagaimana kemudian kita memaknai sih. So teman-teman, yuk semangat ya, jangan pernah kehilangan harapan. Dan buat sahabat semuanya yang masih kesulitan untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang dipelajari di Bandung Revolution, Mbak Juju dan sahabat-sahabat yang lain siap untuk membersamai kawan-kawan semuanya. Nah, sebelum saya ke Pak Joko, satu pertanyaan lagi Mbak Juju, sebelum nanti kita lanjut. Ya. Gimana sih Mbak Juju tuh bisa menjaga energinya itu biar apa ya? Kan ngadepin banyak orang ya dengan macam-macam cerita. Iya. Kalau aku jujur nggak sanggup sih. Kita mungkin beda. Itu biar tetap netral, tetap tenang dan penuh cinta saat kemudian menemani peserta itu gimana Mbak Juju? Saya meditasi juga jarang-jarang sih ya Mas. Saya itu awalnya basicnya dari olah nafas Mas. Jadi energinya udah terbentuk dari situ. Olah nafas itu yang dilatih kan cakra anahata ya. Cakra anahata itu cakra jantung yang melambangkan cinta kasih Mas Hendra. Jadi kalau kita ini melakukan sesuatu di luar jalur cinta kasih, kita ada teguran dari Yang Maha Kuasa. Gitu. Tapi saat kita melakukan dengan penuh cinta, ketulusan, energinya semakin bertambah gitu. Dan mohon maaf ini Mas Hendra, selain saya rilis teman-teman, bantu teman-teman seminggu 3 kali itu, saya nggak habis di situ. Jadi 3 kali seminggu saya juga ada pelatihan olah nafas gitu. Jadi waktu saya hanya 1 hari untuk diri saya sendiri. Wih, keren. Ya mumpung jomblo Mas, mumpung jomblo. Iya. Menghabiskan waktu daripada buat ini ya galau-galau ya. Jadi dimanfaatkan. Oke, keren. Iya, bisa jadi inspirasi ya buat teman-teman semuanya. Oke, Mbak Juju, mantap. Oke deh, untuk mengkonfirmasi saja, saya hari ini juga tidak hanya menghadirkan Mbak Juju, tapi saya juga menghadirkan salah satu dari sekian banyak peserta yang mengikuti bimbingan rilis di grup 227-nya Mbak Juju. Tapi sekali lagi grup ini khusus di-create buat teman-teman alumni ya. Alumni. Nah, betul. Namanya Pak Joko Mulyo. Nah, halo, bisa open mic Pak Joko. Assalamualaikum Mas Hendra, Mbak Juju. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak dipertemukan dengan Mas Hendra. Fan berat. Pak Joko asli mana Pak Joko? Saya dari Malang, Jawa Timur. Oh alah, jenengan badminton. Dalam? Badminton. B12. Oh iya. Nah, gimana ceritanya waktu itu Pak Joko bisa terhubung dengan grupnya Mbak Juju, dan setelah dari belajar langsung sama TVB, terus ibarat orang Jawa tuh dibilasi di grupnya Mbak Juju tiap minggu beberapa kali itu, apa mungkin yang bisa diceritakan Pak Joko buat teman-teman semuanya gitu Pak? Monggo Pak. Ya. Assalamualaikum, selamat malam Mas Hendra dan teman-teman semuanya. Sebenarnya ya berkah ngaji Roso juga TVB bisa kuat seperti ini. Sebenarnya pas posisi masuk di ARB 12 itu pas posisi hancur-hancurnya Mas, posisi usaha hancur, terus
usaha hancur, terus kedua bikin usaha lagi, ditipu teman lagi, gitu. Ditipu teman, terus masuk lah. Ya, saya penggemar berat Mas Hendra Ngajiroso, selalu ngikutin mulai anu Abu Marlo, siapapun itu ya ngikutin terus. Pas kebetulan lihat Tete itu kok langsung kepengen ngikut gitu. Pas di situ, pas kejadiannya ya memang baru ditipu teman-teman bisnis gitu. Ya sangat terpukul sekali. Terus Bismillah lah, sisanya ada rezeki langsung ikut pas ke Ngaji Roso DM langsung ikut di P12 itu. Nanti secara pengalaman ya ibaratnya sering batu bangun dari guru yang lain ke guru yang lain sampai kiai yang mana aja, wis. Iya, ya sama ya Pak ya. Terus belajar di Teteh, saya cermatin mulai dari materi, ya memang kalau secara materi memang gampang dicerna, mudah dicerna. Tapi untuk prakteknya itu masih muter-muter aja. Asli itu Pak, asli Pak. Masih muter-muter. Nah, terus kebetulan dari teman dari AR juga sering sharing. Nah, di situ ada Mbak Umika selalu berbagi, dia posisinya di Hongkong. Mbak, kok aku belum dapatkan apa-apa ya gitu. Mas, tolong ini lo tak kasih nomornya Mbak Juju, dia posisi di Hongkong, dia buka kelas. Dari waktu itu Mbak Juju masih 50 aku masuk itu. 50 sampai sekian banyak teman-teman yang ngumpul di sini, AR semua. Terus di situ ya alhamdulillah banget, Mbak Juju ini the best buat saya ini. Mantap. Ada yang berubah nggak Pak setelah rutin ikut bimbingannya Mbak Juju Pak? Ya alhamdulillah, ya memang praktek rilis sih memang kalau bahasanya kan kalau dilihat sesimpel itu ya. Tapi kalau kita nggak belajar atau mempraktekkan setiap hari, apalagi ya alhamdulillah adanya Mbak Cucu ini membantu sekali. Rilis itu ya bener sampai pertama itu yang ketiga kali ikut Mbak Cucu itu sampai namanya cowok itu nggak bisa nangis awalnya, mas, sampai nangis itu. Oke. Sampai nangis itu bisa, aduh nggak bisa ngomongin kata-kata, oh inilah kebahagiaan yang sebenarnya itu. Nanti mulai dari situ, nanti usaha mulai jalan lagi, terus kemarin sama Mbak Cucu kita iseng-isengan di Olvas itu juga bikin manifest uang. Alhamdulillah itu dari pelanggan itu setahun yang nggak pernah beli, terus DM WA saya, Pak Joko minta jagung lagi, langsung ditransferin uang 25 juta, minta 3 ton langsung, minta 5 ton langsung. Mbak, aku dapat rezeki ini bagi ya rezeki sampean itu mas, gitu kata Mbak Cucu. Ya banyak keajaiban yang saya rasakan. Ya pertama ya kalau di 227, kalau di Olvas juga Mbak Cucu ini galak, mas. Oh galak ya? Galak. Oh. Nggak usah banyak nanya, praktek. Geng. Ini sangat membimbing sekali dan saya sangat bahagia bisa berkumpul di saudara-saudara 27, apalagi Mbak Cucu ini saya bilang is the best sekali, mas. Tadi kita dibekalin luar dalam, terus dengan materinya Tete kita pelajarin, kita amatin, terus cara pendampingan itu luar dalam, dan itu pun selalu free ya Mbak. Iya. Ya alhamdulillah keajaiban banyak datang. Nanti mulai kemarin tuh bangun depo air minum, mas, dari mulai bismillah niat. Waktu 1 bulan saya bayangin yes, yang penting beresin dalam diri dulu, kata Mbak Cucu. Alhamdulillah setelah saya itu bisa beresin dalam hati, sekarang tuh punya pelanggan itu 3 bulan 500 pelanggan. Wow. seru. Dari depo itu ya, jadi ibaratnya abaikan realita tuh memang bener-bener. Setiap pagi, setiap mau kerja ya wis dengan izin Tuhan saya menjalankan aktivitas. Iya. Jadi
tidak penting lagi ya Pak ya, realita faktanya seperti apa, yang lebih penting adalah respon kita terhadap fakta dan realita tersebut gitu ya. Tapi Iya. ada satu hal yang menarik nih Pak, dari pengalaman awal yang disampaikan Pak Joko tadi ya, Iya. sama guru spiritual bolak-balik ketipu, Mbak Juju pun juga sama, usaha ini invest uang nggak kembali, udah percaya sama temen uang dibawa lari. Saya kok makin kesini tuh makin yakin dan makin yang memberikan kesaksian bahwa banyak pengusaha-pengusaha besar itu semuanya pernah mengalami hal itu deh Pak. Iya. Iya, tahu Saya itu kenapa ya? pernah puasa tuh 3 tahun, Mas. G. Puasa 3 tahun, terus wirid itu dari mulai isya itu sampai pagi. Wah, sama kayak aku berarti Pak. Sampai Tapi pagi. jenengan nggak pernah kan mandang lilin mulai jam Ya, 8 malam sampai jam 3 pagi kan nggak pernah kan nggak berkedip pernah nggak? Aku tahu Mas. Pernah yo, jujur pernah ya. pernah. Yo, Makanya setiap sharing sama Mbak Cucu, wong wis sering kemana-mana kok mau ikutan kemana-mana. Wis Bismillah kita di 27 sampai buyutan ya bilang gitu. Kita membarsai teman-teman Mas Joko ayo saling berbagi. Ya siap Mbak. keren ya Allah seneng banget aku, sumpah. Apalagi Aduh, setelah ada kemarin Mbak Vi, terus itu pertama itu saya pas ke Mbak Vi, pas Mbak Vi ngasih masukan, lepaskan semua Mas Joko, lepaskan Mas semua. Baru di situ ketemu dah jawaban setelah habis dirilis, ya memang rilis membantu banget Mas. gak di TikTok ini ada yang komen tuh guruku tuh sama kayak hostnya Pak katanya. Ini sangat membantu sekali, apalagi Apa, geng. dulu tuh saya paling keras kepala kayak bahasanya nangis itu ya alergi yang namanya cowok Mas ya. Sekarang tuh malah setiap doa itu ya netes air aja air mata itu. Jadi lebih tenang aja istilahnya kata Mbak Cucu setelah kita bisa melepaskan semuanya itu ke-trigger apapun itu saya nggak ngaruh sih sekarang itu. Diomongin orang bisanya cuman ketawa, diem, alhamdulillah, terima kasih. Iya. Apalagi Teteh selalu bilang bahwa kita percikan ruhnya. Tapi secara nggak langsung siapapun dia yang tetap saudara-saudara kita itu. Iya Pak. Nanti lebih biarpun ada orang kayak apa, terus ya apalagi sekarang belajar mulai tabungan semesta namanya ada tukang es, tukang bakso, kita selalu berbagi biarpun Rp1.000, Rp2.000 kita jalankan. Ya alhamdulillah, Iya. apalagi sekarang saya juga kan ya punya usaha 2 sih Mas. Tadi yang satu untuk ibaratnya untuk di dapur, yang jagung adel yang untuk di depo air minum, ibaratnya kepingin bantu temen yang butuh air ya saya seikhlasnya aja dibayar, terima kasih. Oke. Dibayar ya wis. Malangi pundi Pak jenengan Pak? Belum Malang Tumpang. Oh Tumpang. Oh lumayan jauh ya. Pernah kepingin ke Mas Hendra ke Surabaya juga dulu. Inilah ngopi di Malang lah Pak. Siap. Mas Hendra, Mas Gimana, Joko Mbak ini Cucu? di energi ya kita kan belajar olah nafas. Udah bisa jadi terapis ini penyembuh. Orang disulen disulap sama dia sembuh Mas jeblok. Wow. Tapi gini deh, kita bertiga kan ingin mengencourage teman-teman semuanya bahwa ketika kemudian ada sesuatu yang mungkin hilang, kita anggap secara pikiran gitu kan kadang hilang gitu ya, kita kehilangan sesuatu gitu. Tapi seiring berjalannya waktu tuh Tuhan justru mengganti menjadi yang lebih baik gitu ya Pak. Bahwa ketika kemudian semakin kita sudah tidak kemerungsung, semakin kita udah tidak ngotot, tidak ngoyo, kita udah nggak meminta-minta, itu justru malah kemudian yang datang tuh menjadi lebih indah gitu loh. Dan saya pun juga mengalami hal tersebut, tapi memang bukan tanpa sebab sih. Tetap kita harus memelihara hubungan baik dengan teman-teman gitu ya. Saya juga banyak hal yang bikin saya melongo sih Mbak Juju. Hah, ini beneran?
Hal-hal kayak gitu tuh akhir-akhir itu ya Allah, Iya. ya Allah ini beneran gitu. Udahlah, Mas jadi Hendra mungkin introvert ya dulu ya. Saya juga Mas. Gak banyak iya, teman, gak bisa ngomong gitu. Setelah di AR banyak cinta banget, banyak temen ya. iya itu tuh Keluarga besar. mengubah mengubah hidup sih Mbak Juju. Dan Iya. aku yang paling apa? Yang paling bikin kaget itu ya saat ini sih, kenal dari Ngaji Roso juga sih. Cuman kita bersahabat lama, bukan persahabatan kita itu bukan karena ada sesuatu gitu ya, ingin memanfaatkan. Enggak, tapi bener-bener kita sama-sama tulus dan orangnya nggak berisik gitu. Dia itu udah menurutku dia seorang bilioner lah ya. Ibaratnya secara aset segala macam tuh udah bukan miliar tapi triliuner dia. Kelasnya emang bener-bener hiu gitu dan tiba-tiba bilang, Mas Hendra, "Ah, aku kenapa ya kayak terdorong banget gitu. Pengen hubungin Mas Hendra, aku pengen ngajak Mas Hendra berbisnis bla 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 bla." Itu mulai mulai saat itu aku gini gini beneran nih, Mbak. Aduh, ya Allah, aku sampai udah Banyak sekarang tuh pokoknya. keajaiban. Jadi kayak gini Mbak Juju sekarang, udahlah Tuhan, aku bersedia deh engkau suruh aku kayak apa aja gitu, mau pakai Jadi aku aliran ya gimana, Mas. iya jadi Keren. aturannya gitu. Aduh kayak ya Allah, terima kasih gitu. Ah, jadi Pak Joko sekali lagi keren banget ceritanya. Kita terhubung satu keluarga. Nanti Pak Joko juga bantu teman-teman yang lain gitu ya Pak ya, sesuai yang diajari sama TVB ya Pak ya. Nggih, Mas, siap. Mbak Juju, Ya, kalau boleh ini Mbak Juju, kalau boleh dipertegas lagi gitu, karena tidak sedikit di antara teman-teman, termasuk saya dulu, memahami kelimpahan itu hanya dalam konteks finansial gitu. ya. Hingga suatu saat kemudian saya tersadar gitu bahwa kenal sama Pak Joko itu ternyata juga meskipun bertatap layar gitu ya, Pak Joko itu udah kayak kita connect banget, itu udah kayak mendapatkan kelimpahan dalam bentuk yang lain gitu. Nah, makna kelimpahan bagi Mbak Juju setelah menjalani proses perjalanan panjang bersama TVB dan mendampingi teman-teman tuh apa Mbak Juju? Kedamaian jiwa sih Mas. Oke. Ketenangan, kedamaian jiwa itu yang paling utama. Makanya di grup saya ya, terutama di saya gitu, yang terutama itu rilis ketenangan, kedamaian dulu. Karena kalau kita belum tenang, belum damai, walaupun kita manifest goal kita, itu balik lagi Mas, ada ke-trigger kita jatuh lagi, ambruk lagi gitu. Jadi kayak Mas Joko nih misalkan ya, kita kan nggak ngajarin QJ sama beliau gitu, Ya. nggak mendampingi QJ gitu, kita rilis aja setelah damai, tenang, kita bersyukur, kita praktek dengan sadar nafas syukur, dengan ngucap-ngucap yang baik, karakter kita dirubah, mindsetnya, datanya dirubah, dengan sendirinya kan beliau banyak perkembangan dalam finansialnya gitu Mas, dan itu nggak satu dua gitu. Yang saya rasakan juga seperti itu sih Mas. Jadi memang pertama dulu kan saya mengejar di finansial, kepingin masuk air karena ya terjerat amanah itu tadi di teman kan gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir dengan arahnya Mbak Cucu, Mas dalam dulu diberesin. Jadi untuk sekarang juga nggak pernah menargetkan, juga nggak pernah kepingin cepat lunas, ya ngalir aja. Yang jelas yang saya rasakan itu ya memang benar-benar damai. Setelah damai, bisa berdamai dengan diri. Pas di saat rilis itu yang namanya rasa yang benar-benar saya rasakan itu lega dan bahagia, itu baru jawaban itu Cuan lancar, cuannya Tapi lancar. tapi Pak Joko waktu ikut kelas itu nggak sampai ngutang kan uangnya? Jujur Pak? Alhamdulillah, pas untuk ikut kelas. Iya. Enggak. Aku dipinjemin temen Mas. Oh, jujur dipinjemin temen. Oh, ternyata dipinjemin temen bisa juga ya. Oh, Masya gitu. Allah. Aku padahal selama ini selalu Tapi aku 5 juta loh Mas, 5 juta mana ada privat yang ya. mau minjemin. Aku udah langsung, ini kayaknya nggak ada deh, coba-coba gitu, dipinjemin Ya, cepet hari teman-teman itu ini juga. ya produknya privat tuh kayak Mbak Juju kayak gini, meskipun uang hasil utangan atau dipinjemin temen tapi kayak gini ya. Jadi tergantung orangnya juga ya. Iya. Saya Oke, itu oke, oke. nyimak videonya Tete terus saya ya ibaratnya belajar kuantum chain, tapi nggak ngerti materinya. Tapi di saat itu
ada pas tagihan tuh masuk 5 juta, terus ya itu tak pakai daftar itu mas. Ada yang aku ikut kelas jual kalung katanya. Padahal saat itu ya bener saya fan berat sama Ngaji Rosong, ngikutin terus, tapi kok pas ngeliat videonya Tete itu kok ini mungkin jawabannya itu. Oke. Iya, teman-teman jangan berkecil hati kalau misalkan masuk kelas itu belum dapat apa yang diinginkan gitu ya. Itu balik lagi, kita belajar lagi, kita masuk ke dalam diri lagi, dan kita juga membersamai gitu. Jadi Teh Febi sama Mas Hendra ini nggak membiarkan begitu saja alumni yang udah selesai kelas gitu. Kita Iya. difasilitasi Zoom, kita dibayarin setiap bulannya sama Mas Hendra sama Teh Febi gitu. Jadi jangan Gini. merasa sendiri. Mm-mm. Ada dua hal mungkin yang ingin saya sampaikan dan aku rasa ini sangat penting sekali gitu ya. Bahwa setelah ikut kelas itu minimal reticular activating system yang ada di dalam eh, diri kita itu kan lama-kelamaan dia kan akan terkelupas ya dengan kemudian kegiatan-kegiatan progresif, konstruktif yang kita ikuti baik itu Zoom secara online maupun misalnya kayak reuni secara offline kayak gitu kan oke. Ya. Kayaknya udah nggak ada alasan lagi deh aku untuk kemudian tidak bisa take off secara kemakmuran, secara finansial gitu. Itu kalau pengalamanku pribadi itu sih. Oke, aku sholat malam udah nggak pernah berhenti, 8 tahun, 10 tahun aku sholat malam terus kemudian setiap hari Senin, karena saya lahirnya hari Senin, saya selalu puasa kelahiran. Kemudian saya Kita juga sama Mas Hendra. berusaha untuk menyenangkan ibu, berusaha untuk kemudian memikirkan nasibnya anak-anak yatim, orang-orang yang terdolimi, organisasi A, B, C, D sudah saya ikutin. Nah, hal-hal seperti itu menurutku sangat penting gitu. Habit-habit seperti itu sangat penting untuk kemudian menjadikan diri kita tuh menjadi benar-benar layak gitu. Itu satu gitu. Yang kedua ya teman-teman mungkin ya ini sebagai pengingat bagi semuanya juga kalau memang teman-teman nggak ada uang, nggak harus ikut kelas. Sekali lagi nggak perlu harus ngutang 5 juta ke temennya kayak Mbak Juju, jual kalung dan lain-lain, nggak perlu juga gitu ya. Kalau teman-teman nggak nyaman dengan cara seperti itu, cukup saksikan video-video yang ada di Ngaji Roso, ya, setahun 2 tahun. Kalau teman-teman apa tuh namanya mau praktek pelan-pelan, saya yakin pasti ada transformasi yang dahsyat dalam hidupnya, dalam meskipun dalam konteks finansial maupun spiritual sih. Saya meyakini banget hal itu gitu. Jadi nggak ikut kelas pun sebenarnya kayak obrolan kayak gini tuh udah ketemu esensinya. Tinggal teman-teman mau praktek apa enggak ya Pak Joko ya? Nah intinya ya intinya praktek, apalagi ya alhamdulillah banget sama Mbak Cucu itu selama 1 minggu, berarti Mbak Cucu cuma free cuma sehari. Sehari kalau libur. 3 hari untuk all pass. Ini All pass life itu worker bener sih. dalam Ya. pembenahan dalam diri. Nanti kita dibekali itu luar dalam mas tentunya. Iya, iya, ya mudah-mudahan lah ya. Beliau itu sehat terus, Mbak Juju sehat terus, Teteh sehat terus gitu ya. Karena bangsa ini memang merindukan orang-orang yang seperti itu. eh ya pokoknya saya tuh idola banget ya sama yang namanya Cak Nun gitu ya, Pak Joko Ya ya. betul, saya juga. Beliau itu dirinya tuh benar-benar miliknya umat gitu ya, bukan Iya. hanya miliknya Novia Kolopaking gitu ya. Beliau juga sehat ya, bisa segera bangkit Amin. bersamai teman-teman Maiyah. Amin, amin. Mbak Juju, sekali lagi mungkin ada satu pesan buat semua alumni yang kemudian sudah terhubung dengan Mbak Juju selama ini termasuk Pak Joko gitu. Apa yang ingin disampaikan Mbak Juju semuanya? Ini kan sekarang udah ada hampir 1.500 peserta nih. Bentar lagi bakal naik jadi 3.000, 4.000 dan seterusnya. Amin. Itu nanti bisa bikin parpol, bisa bikin ormas ya. Gimana Mbak Juju? Iya, jadi kayaknya jarang ya Mas ya di kelas-kelas manapun yang bisa sampai meledak jadi satu keluarga gitu ya. Itu nggak tahu Kita ini. beruntung sekali. Iya bener sih, aku nggak bisa berkata-kata kalau soal itu aku Mbak. Tahu. Iya.
semua saling cinta, nggak ada yang menjelekkan gitu ya satu sama lain gitu. Misalkan kita ngomongin satu orang, kita bukan menjelekkan, tapi kita ngambil hikmah dan sending love, sending love ke dia supaya Tuhan memberikan kesadaran untuknya gitu. Jadi nggak ada lagi cerita-cerita ngejulitin yang lain gitu, udah nggak ada lagi cerita kayak gitu di kita gitu. Kita Tapi semua keluarga Abundant Revolution. Tapi ada satu catatan yang mungkin ya, kalau ini yang terjadi di dalam diriku sendiri gitu. Aku jadi sekarang tuh jadi orang tuh kayak, misalnya aku nggak cocok sama Mbak Juju gitu ya. Aku akan bilang apa adanya tanpa kemudian, Oh iya. iya, aku nggak cocok sama TVB, aku akan marah sama dia. Aku nggak cocok sama Mbak Widya, aku akan marah sama dia. Tapi setelah Kayak itu, apa adanya bar dong. yobar gitu ya Mbak ya. Ya Selesai. keluarga kan gitu ya Mas. Keluarga kan gitu. Kakak adik kan ada yang ya pasti ada lah. Ada nggak kecocokannya. Tapi kalau kita ungkapkan dan kita tahu bahwa ini untuk membuat kita bertumbuh, ya cinta isinya Mas gitu. Oke. Jadi jangan berkecil hati teman-teman yang baru bergabung kok bingung kok ini kok itu. Kita keluarga besar di sini ya. Kita keluarga besar, kita saling membersamai dan di sini cinta isinya gitu. Makanya kalau ada reuni ya, kalau ada reuni gabung teman-teman ya. Kalau nggak bisa secara offline, secara online. Saya udah daftar duluan nih nomor 1. Iya, Mbak Juju daftar pertama. Ya, Gila. dong. Ingat aku. Iya. Jadi teman-teman, kita ada reuni tanggal 20 Desember di mana tuh namanya, di Bali ya. Bali. Teman-teman silakan yang ada keluangan waktu monggo untuk join bersama. Bahkan ini ada yang banyak yang usul Mas Hendra, kalau bisa retreatnya Pak Wayan setelah TVB sekalian, biar teman-teman yang dari daerah itu sekalian acaranya. Itu nanti sudah kami komunikasikan sih ya sama tim. Nah, sekali lagi kita nanti di tanggal 17 November juga ada yang namanya Quantum Enlightenment ya. Itu nanti kita manifestasi finansial dan perjodohan atau relationship. Nah, itu nanti teman-teman juga bisa ikut, yang belum bisa ikut kelas. Insya Allah Teteh juga sangat totalitas untuk kemudian mengisi Quantum Jam tanggal 17 November tersebut. Jadi kita pokoknya pengen memudahkan teman-teman supaya ilmu ini itu bisa disebarluaskan ke banyak orang tanpa terkecuali ya Mbak Juju ya. Betul. Nah, oke. Tanpa memandang suku, ras, agama, Mas. Semua cinta gitu. Sekarang udah nggak layak ngomong kayak gitu-gitu ya. Kita udah pada pinter-pinter semua sekarang, sumbunya sudah nggak pendek semua ya. Iya, sekarang udah diperintah-perintah sama jangan dibahas di sini lah. Pokoknya kita udah tahu sama tahu ya Mbak Juju ya, Pak Joko ya. Udah iya, betul. Makin sadar, makin kesini, makin dewasa, makin nggak gampang menilai perbedaan sebagai sesuatu yang mungkin bisa memisahkan kita gitu ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sangat tulus tiada terhingga atas apa yang sudah menjadi dedikasi, pengorbanan, pengabdian Mbak Juju kepada semesta untuk kemudian membersamai sahabat semuanya di Abundant Revolution. Tuhan kasih yang terbaik ya buat Mbak Juju, hidup yang lebih indah, lebih damai, lebih bahagia tak berkesudahan. Begitu ya. Begitu pula dengan Pak Joko ya. Pak Joko, thank you, senang sekali bisa kenal. Nanti kita ngopi-ngopi di Malang ya Pak Joko ya. Kami matur sembah nuwun sangat, Mas. Mas Hendra, thank you kaosnya ya. Oh ya. Free nih. Kurang satu berarti ya. Sekali lagi, Pak yang Joko beli nanti. kaos ya, yang beli kaos silakan. Oke, Pak Joko nanti kalau butuh kaos WA ukurannya berapa nanti pas di Malang aku bawain ya Pak Joko ya. Sobat yang sudah tergabung di grup 227, nanti kalau mau join reuni yang online, nanti kita kasih harga spesial, tapi harus ada tanda tangan kuncennya dulu ya Mbak Juju gitu ya, lewat Mbak Juju gitu ya. Terima kasih banyak ya teman-teman semuanya. Matur suwun ya Mbak Juju, Pak Joko, kita ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih Mas Hendra.